di lingkungan kita saja banyak yang akhirnya menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru, usaha-usaha baru, usaha-usaha informal, dan daerah-daerah juga termasuk Jakarta langsung menyiapkan yang namanya sistem izin digital online yang semuanya menjadi termudahkan. Kemudian berikutnya ini terkait dengan kemampuan apa saja yang perlu kita tingkatkan di di antara anak-anak didik kita untuk memastikan bahwa mereka siap menghadapi masa depan. Ternyata kemampuan pemecahan masalah, kemampuan sosial, proses dan sistem ini yang paling mendominasi yang dibutuhkan di masa depan. Jadi Bapak dan Ibu semuanya ini karena saya yakin juga banyak yang guru saya lihat tadi di nama-nama yang ada di Zoom ini, kita perlu berubah. Kita perlu memastikan bahwa apa yang kita berikan kepada anak-anak, ilmu, pengetahuan, dan keterampilannya dirubah sedemikian rupa untuk memastikan bahwa mereka siap untuk menghadapi masa depan yang berbeda dari apa yang dihadapi sekarang. Tidak zamannya lagi untuk ngapalin gitu seperti yang terjadi sebelumnya. Nah, ini negara contoh saja saya sampaikan negara-negara lain yang melakukan perubahan-perubahan karena adanya pandemi. Misalnya saja untuk di lingkup prasekolah ada Australia, ada Belanda, ada Tiongkok yang melakukan banyak perubahan. Australia membuat pendidikan anak usia dini itu menjadi lebih aksesibel. Belanda tes untuk di prasekolah dihapus yang tadinya ada. Kemudian Tiongkok juga melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan akses secara lebih besar lagi. Pendidikan dasar dan menengah Kanada pembelajaran juga sudah disesuaikan dengan potensi anak, jadi sudah lebih terbuka. Itu yang kita upayakan di Indonesia sekarang dengan Merdeka Belajar, memastikan bahwa anak-anak itu punya hak untuk mengembangkan apa yang mereka sukai. Finland tentunya ya sudah cukup advance. Kita semua kalau bicara terkait dengan pendidikan pasti larinya ke Finlandia gitu ya, Finnish education gitu. Bahwa mereka juga melakukan banyak hal. Sudahlah mereka sudah bagus, tetapi dengan adanya pandemi mereka terus melakukan perubahan-perubahan untuk memastikan kinerja pendidikan menjadi lebih baik. Ya, termasuk diantaranya kolaborasi, aktivitas kreatif, pengalaman emosional positif ini lebih diperkuat lagi. Terkait dengan vokasi, Tiongkok melakukan perubahan. Jerman yang sudah canggih yang selalu kita jadikan role model untuk pembelajaran link and match di Indonesia pun mereka melakukan perubahan-perubahan juga, melakukan pengembangan. Singapura tidak dilakukan lagi, mereka selalu catch up with new ideas untuk memastikan bahwa pendidikannya menjadi lebih kuat, termasuk di dalamnya untuk memperkuat keterampilan teknologi. Perguruan tinggi Korea Selatan dengan proyek mereka Brain Korea 21 Plus, kemudian Singapura juga fokus ke pembelajaran basis pengalaman, kemudian Tiongkok yang tidak mau kalah gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya itu international students itu banyak yang perginya ke Australia, ke Eropa, ke Amerika, mereka sekarang menarik siswa-siswa internasional karena itu adalah salah satu sumber finansial negara. Negara-negara seperti Australia itu sangat tergantung itu dari revenue yang mereka dapatkan dari international students. Nah, bagaimana pendidikan di Indonesia? Kita mengacu kepada 4 hal yang saya sampaikan tadi terkait dengan perekonomian Indonesia yang berubah. Kita pastikan itu juga menjadi bagian dari penyesuaian yang kita lakukan. Kemudian perubahan sosiokultur dan demografi, kemudian gambaran pasar kerja ke depan, dan visi Indonesia 2045. Ini contoh saja dari bagaimana perubahan SDM yang bergerak dari tahun 80-an ke depan, dari mulai yang misalnya dari pertanian dan perikanan yang tadinya sangat banyak 22%, kemudian tinggal sekarang nggak sampai 10% ke depan, nanti tahun 2030 diperkirakan hanya 10%. Kemudian industri konstruksi juga mengecil,
dan tapi layanan-layanan lain menjadi lebih besar ke depan. Sebentar saya sini membesar dari 5% menjadi 10% dan layanan-layanan lain. Bahkan kita merasakan bahwa hal-hal yang tadinya tidak ada sekarang menjadi ada. Tadinya tidak ada pekerjaan-pekerjaan tertentu sekarang menjadi ada. Itu semuanya karena perubahan teknologinya dan karena ada demand di sini. Di sisi demand itu cukup kuat. Maka dari itu pendidikan itu selalu diminta untuk melihat apa sih yang diharapkan orang untuk memperbaiki kebutuhan-kebutuhan mereka. Kita harus bisa menjawab apa yang mereka butuhkan, apa yang masyarakat butuhkan untuk kemudian kita carikan ilmu pengetahuannya untuk kemudian diberikan melalui pendidikan. Nah, ini Indonesia dengan perubahan-perubahan besar terkait dengan demografi dan ekonomi, kita perlu berbuat banyak juga. Contoh, kelas menengah menjadi lebih besar, kemudian kota juga menjadi lebih banyak, pasti akan kebutuhan-kebutuhan itu menjadi lebih besar lagi. Ini terkait dengan perubahan struktur ekonomi di masyarakat. Saya akan sedikit share terkait dengan kebijakan yang ada di Jakarta. Nanti mungkin Bu Nadiana juga bisa cerita ke teman-teman semua. Mulai tahun 2020 waktu itu kita siapkan mengikuti kebijakan yang ada di Kemendikbud waktu itu terkait dengan PPDB, penerimaan peserta didik baru yang berbasis zonasi ya. Kemudian yang semula Jakarta itu hanya mengandalkan nilai saja, pure nilai untuk penerimaan siswa baru di sekolah swasta negeri, kita rubah dengan cara 3 pilar dari jalur zonasi, prestasi, kemudian afirmasi. Anak-anak tuh punya jatahnya sendiri. Anak-anak yang dekat dengan sekolah bahkan melalui jalur donasi, anak-anak yang dengan pintar kita siapkan jalur prestasinya. Mereka boleh sekolah di mana saja sepanjang nilai mereka memang cukup kompetitif di sekolah tersebut karena jalur prestasi. Kemudian jalur afirmasi untuk memastikan anak-anak miskin bisa mendapatkan akses lebih. Semula saya tidak memberikan grafik di sini, tapi semula sebelum tahun 2020 anak yang masuk di sekolah negeri itu adalah hanya anak-anak yang sangat pintar, yang pastinya dari kelompok mampu. Anak-anak yang miskin yang masuk sekolah negeri adalah anak-anak yang paling pintar di antara mereka juga. Jadi yang tidak pintar, yang dari kelompok miskin, ya sudahlah, lupakan saja sekolah negeri. Masuklah ke sekolah swasta yang banyak yang kondisinya juga ternyata tidak baik. Jadi they pay more, mereka membayar lebih untuk mendapatkan layanan yang kualitasnya di bawah dari yang seharusnya. Jadi itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan dengan mengacu dari kebijakan di tingkat nasional, diterjemahkan demikian rupa di masing-masing daerah untuk memastikan bahwa layanan pendidikan itu untuk memperbaiki, untuk memberikan akses yang lebih baik pada semua. Kemudian ini ada kebijakan-kebijakan yang kita lakukan ke depan yang dalam hal ini yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan kebijakan Indonesia Merdeka Belajar. Intinya bahwa kita ingin meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk semua anak Indonesia. Kita pastikan bahwa semuanya sekolah dan anak-anak dengan kebutuhan khusus pun harus sekolah, inklusif diperkuat, tidak ada anak yang tertinggal. Kalau bahasa internasionalnya no one left behind, tidak ada orang yang tertinggal. Dengan cara memperkuat infrastruktur dan teknologinya, kebijakannya kita perkuat, pendanaannya juga kita pastikan tersedia, kemudian juga kurikulum, pedagogi dan asesmen juga kita siapkan. Sekarang sedang dalam penggodokan, mudah-mudahan tahun depan kurikulum yang sudah disiapkan, yang sudah diuji coba ini bisa mulai diterapkan, meskipun tentunya tidak bisa langsung seluruhnya untuk seluruh sekolah, tetapi untuk yang mereka yang siap untuk mengadopsinya. Nah, ini juga kita lakukan perubahan-perubahan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan itu menjadi ke arah yang benar, dari ekosistemnya, dari
belajar sebagai kewajiban, sistem yang tertutup, kita pastikan belajar itu adalah sebuah pengalaman yang menyenangkan, sistemnya terbuka, kolaboratif, gurunya yang sekarang masih mungkin menyampaikan sebagai penyampai informasi, pelatihannya juga yang masih teoretikal, menjadi guru-guru yang akan menjadi fasilitator dalam kegiatan belajar two ways yang sekarang ternyata masih belum terlaksana semuanya Bapak Ibu. Jadi tolong nanti Bapak Ibu guru semua yang ikut untuk memastikan bahwa guru itu adalah sebagai fasilitator. Pelatihan guru juga sudah mulai diperbaiki untuk banyak prakteknya. Pedagogi tentu saja teman-teman semuanya tahu bagaimana pedagogi yang baik yang akan dikembangkan ke depan. Kurikulum yang tadi saya sampaikan berdasarkan kompetensi dan kemudian juga sebagai kerangka saja, jadi tidak rigid seperti yang sebelumnya. Fokus kepada keterampilan untuk soft skills dan pengembangan karakter. Mungkin teman-teman semua juga sudah biasa mendengar profil pelajar Pancasila dengan 6 karakter yang ingin diperkuat untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia itu menjadi berkarakter kuat. Sistem penilaian kita rubah sedemikian rupa dengan yang semula hanya berdasarkan standarisasi penilaian, kemudian sumatif, menghukum, ke depan lebih ke arah formatif, kemudian juga menggunakan portfolio itu, makanya pendidikan yang berbasis yang proyek itu menjadi dilakukan. Saya rasa itu saja apa yang bisa saya share pada pagi hari ini. Tentunya masih banyak hal lagi yang sebenarnya bisa share karena waktu yang tidak memungkinkan, tetapi nanti Bu Nadiana juga pasti akan bisa menyampaikan praktek-praktek penerjemahan dari kebijakan-kebijakan besar ke dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Demikian Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suharti atas paparan materinya yang sangat luar biasa dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, saya menginformasikan bahwa kita mempunyai 3 link Zoom, dan bagi Bapak Ibu yang memang tidak bisa masuk ke dalam room Zoom, bisa melihat di live YouTube streaming. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya silahkan Bapak dan Ibu diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapat atau memberikan tanggapan dengan terlebih dahulu raise hand. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Ya, baik. Penanya pertama ada Pak Erwin. Mohon untuk penanya atau yang memberikan tanggapan untuk menyebutkan nama lengkap dan asal instansi. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Sekjen, sedikit ada pertanyaan. Begini, kebetulan saya baru saja. Mohon maaf, Bapak sebutkan dari ini. Oh ya, nama saya Erwin dari SMP 190 Jakarta Tegal Alur. Kebetulan saya lagi sedang membaca ini publish dari UNESCO Rethinking Education. Nah, di sini ada dinyatakan pendidikan sendiri tidak dapat menyelesaikan masalah pengangguran. Nah, memang fenomena yang terjadi, sarjana pun banyak yang menganggur. Artinya, apa yang mereka pelajari di dalam pendidikan formal itu tidak relevan lagi dengan kerja saat ini. Mungkin kayak di tingkat pendidikan menengah dan dasar, problem mungkin seperti yang Ibu Sekjen tadi sudah sampaikan, seperti mungkin